Secara jelas harus saya sampaikan bahwa rakyat Indonesia kecewa dengan keputusan MK yang terkesan sangat inkonsisten dengan keputusan-keputusan sebelumnya. Kita sempat terbuai untuk putusan yang lain tadi pagi, tapi ternyata di sore harinya MK mempunyai pertimbangan yang berbeda. Inilah realitas politik, realitas yang dikemas dalam bahasa-bahasa hukum yang rakyat tidak paham, tidak mudeng. Tapi apapun terjadi kita terima, tapi kita tetap bersikap bahwa kita tetap memilih pemimpin yang berintegritas, artinya omongan di depan publik sama dengan apa yang dilakukan di belakangnya. Kita tidak mau memilih pemimpin atau pemimpin yang lahir dari sosok yang mencela-mencela. Di depan ngomong A, di belakang ngomong B, tindakannya C. Ini yang harus kita lawan, siapapun dia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari ini, Senin 16 Oktober 2023. Sahabat Indonesia, baru saja tanggal 16 Oktober 2023 jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, Majelis Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan terkait dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia capres dan cawapres secara minimal. Dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan bahwa frasa usia 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah sebagian dikabulkan dengan diganti menjadi usia 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah atau pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum, baik pilkada, bupati, wali kota, gubernur maupun anggota DPR, DPRD, DPD dan sebagainya. Jujur saya kecewa. Ini sangat inkonsisten terhadap putusan sebelumnya, di mana ada putusan batas usia 35 dan sebagainya ditolak, kemudian ternyata di perkara nomor 90 dan 91 MK mengabulkan. Ini berarti menggugurkan keputusan MK yang sebelumnya dan yang berlaku adalah putusan yang terbaru. Artinya di sisi ini bagi siapapun kepala daerah atau orang yang duduk di legislatif baik DPRD tingkat 1, tingkat 2 maupun pusat, meskipun belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri atau dicalonkan diri menjadi capres dan cawapres. Dengan segala pertimbangan, Majelis Hakim MK seolah-olah menafikan semua pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Apapun terjadi, keputusan MK adalah final dan binding, final dan mengikat. Ini kenyataan yang harus kita akui. Tapi di sisi ini saya harus menyatakan dengan jelas bahwa MK terkesan menjerumuskan Presiden Jokowi untuk disebut sebagai orang yang sedang membangun dinasti keluarga. Karena uji materi tentang batas usia minimal capres dan cawapres ini tidak bisa kita nafikan, tetap terkait dengan sosok yang bernama Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sedang menjabat menjadi wali kota Solo. Ini yang terjadi. MK dengan segala pertimbangan-pertimbangan hukumnya menafikan semua masukan dari mantan ketua MK sebelumnya, Mahfud MD, Jimli Asidiki maupun Hamdan Zulfa. Tapi apapun terjadi, ini hak prerogatif dari Majelis Hakim MK, meskipun ada 4 orang Majelis Hakim MK yang dissenting opinion atau berbeda pendapat. Artinya
4:5. Ini yang terjadi. Jadi suara-suara masyarakat yang mengatakan bahwa MK adalah mahkamah keluarga ini jujur meskipun menyedihkan, artinya ternyata kenyataannya seperti ini. Tidak bisa dipersalahkan 100% karena ketua MK sekarang adalah adik ipar dari Presiden Jokowi, dan yang menjadi objek sasaran meskipun tidak terbuka, tidak secara eksplisit, Gibran Rakabuming Raka adalah keponakan dari ketua Mahkamah Konstitusi. Secara psikologis MK telah menjerumuskan kredibilitas Jokowi. Ini tidak bisa kita bantahkan. Meskipun berbagai narasi yang dibangun oleh Presiden Jokowi, ternyata rakyat bisa memotret bahwa apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan berbeda. Apa yang disampaikan ke publik dan apa yang terjadi dalam gonjang-gonjing manuver politik berbeda. Ini yang terjadi. Artinya tetap rakyat Indonesia harus mempunyai kedaulatan untuk melawan upaya membangun dinasti politik keluarga oleh siapapun. Kita tidak boleh diatur oleh keluarga. Ini mencemari demokrasi yang kita perjuangkan dengan darah, dengan keringat, dengan segala energi yang ada. Saya tetap akan menyuarakan bahwa kita menolak pemimpin karbitan, pemimpin yang dipaksakan untuk naik meskipun secara kematangan moral ini dianggap oleh hakim MK layak untuk dicalonkan jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Apapun pertimbangannya, rakyat mempunyai logika tersendiri memaknai keputusan dari MK. Meskipun rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak tahu apakah keputusan MK ini dipakai oleh Gibran untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Saya tidak tahu. Kita lihat saja perkembangannya seperti apa, karena batas pendaftaran capres dan cawapres ke KPU itu baru dimulai tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023. Masih ada waktu. Keputusan MK di satu sisi dimanfaatkan atau tidak oleh Gibran, itu sisi yang lain atau masalah yang lain. Kita tunggu saja perkembangannya, tapi secara jelas harus saya sampaikan bahwa rakyat Indonesia kecewa dengan keputusan MK yang terkesan sangat inkonsisten dengan keputusan-keputusan sebelumnya. Kita sempat terbuai untuk putusan yang lain tadi pagi, tapi ternyata di sore harinya MK mempunyai pertimbangan yang berbeda. Inilah realitas politik, realitas yang dikemas dalam bahasa-bahasa hukum yang rakyat tidak paham, tidak mudeng. Tapi apapun terjadi kita terima, tapi kita tetap bersikap bahwa kita tetap memilih pemimpin yang berintegritas, artinya omongan di depan publik sama dengan apa yang dilakukan di belakangnya. Kita tidak mau memilih pemimpin atau pemimpin yang lahir dari sosok yang mencela-menceling. Di depan ngomong A, di belakang ngomong B, tindakannya C. Ini yang harus kita lawan, siapapun dia. Sahabat Indonesia, politik semakin dinamis. Kita lihat saja perkembangannya dan respon dari civil society seperti apa. Yang jelas rakyat Indonesia kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Demikian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Besok saya akan memberikan opini, memotret peristiwa selanjutnya. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.